Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang logaritma. Apa itu logaritma ya? Baik, simak penjelasan berikut. Logaritma. Baik. Bentuk umum ya. Bentuk umum logaritma. Bentuk umum logaritma itu adalah A pangkat X sama dengan N ya. Ini bentuk logaritmanya adalah A log X sama dengan N. Nah, jadi A itu adalah bilangan pokok atau disebut dengan basis ya. Jadi A itu adalah basis atau bilangan pokok. Kemudian X itu adalah bilangan yang dicari logaritmanya atau disebut dengan numerus ya, numerus ya. Kemudian X itu adalah hasil dari logaritma. Oke, nah kita akan buat contoh ya. Contoh misalkan 2 pangkat 3 itu berapa? 8 ya. Nah, kita buat ke dalam bentuk logaritmanya. Jadi 2 log 8 sama dengan 3, karena 2 pangkat 3 sama dengan 8, seperti itu. Nah, contoh yang berikutnya misalkan 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 ya, karena 2 kali 2 itu 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32 ya. Jadi kalau kita buat dalam bentuk logaritma jadi 2 log 32 itu sama dengan 5. Nah, itu bentuk umum dari logaritma. Baik, yang berikutnya contoh lagi misalkan ya, 3 pangkat 3 itu sama dengan X ya. Tentukan nilai dari X ya. Coba 3 pangkat 3 itu sama dengan X. Kita buat ke dalam bentuk logaritma jadi 3 log X sama dengan 3. Nah, jadi X nya berapa? Jadi X nya adalah 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadi 3 log 27 sama dengan 3 ya. Nah, jadi X nya X sama dengan 27. Nah, seperti itu ya. Ini contoh dari bentuk umum logaritma ya. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat dari logaritma. Ada 7 sifat dari logaritma ya, sifat-sifat logaritma. Nah, yang pertama itu ada A log 1 sama dengan 0 ya. Itu kenapa? Itu karena A dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Kalau kita merubah lagi ke dalam bentuk umumnya itu jadi A pangkat 0 itu sama dengan 1 ya, seperti itu.
Jadi semua bilangan kecuali 0 itu kalau dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1 ya. Itu sudah sering kita bahas ya. Nah, kemudian A log A itu hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena A pangkat 1 itu hasilnya adalah A ya. Nah, semua bilangan jika dipangkatkan dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya. Itu contohnya 1 pangkat 1 ya. Contoh ini 1 pangkat 1 itu 1. Nah, 2 pangkat 1 adalah 2 dan seterusnya. Nah, yang berikutnya sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini adalah A log X dikurang A log Y itu sama dengan A log X dibagi dengan ini jumlah dulu ya, yang jumlah dulu ya. A log X ditambah A log Y ditambah A log Y sama dengan A log X kali Y ya. Jadi ingat, kalau bentuknya penjumlahan ya, basisnya sama. Basis itu yang ini, A ini adalah basis ya. Jadi ini syaratnya, syarat basis harus sama ya. Basis harus sama. Nah, kemudian yang ketiga ini baru yang A log X sama dengan A log X dikurang A log Y sama dengan, jadi A log, nah kalau dia bentuknya pengurangan maka X dengan Y ini berubah menjadi pembagian, jadi X dibagi Y. Ini sama, syarat basis harus sama ya. Kemudian sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat ini adalah A log X sama dengan ya C log X dibagi dengan C log A. Ini syaratnya, ini basis ya. Basis ini harus sama ya, basis yang C ya. Nah, syarat basis ini, basis yang C ini ya, ini harus sama. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima, A log X sama dengan 1 per. Nah, jadi A log X sama dengan, kalau dirubah ini bisa jadi X ya, 1 per X log A ya. Jadi ya, awalnya tadi adalah numerus ya, ini berubah jadi basis ya, gitu. Kemudian yang ke-6, A pangkat M log ya X pangkat N, ini jadi pangkat ini N per, jadi M N per M log X ya. Dari A ya, ini masih ada A ya, numerusnya A log X, jadi N per M A log X ya. Yang ketujuh ya, A pangkat A log X ya, itu sama dengan X ya. Jadi kalau ada bentuk A dipangkatkan A log X, itu hasilnya adalah X, seperti itu. Nah, itu adalah ketujuh sifat yang perlu kita ketahui ya. Nah, jadi kalau kita mau mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan logaritma, maka kita harus paham dari ketujuh sifat itu. Nah, kita harus hafal ketujuh sifat tersebut.
Baik, kita masuk ke contoh-contoh soal ya. Di sini saya akan memberikan 3 contoh ya. Memberikan 3 contoh. Contoh yang pertama, 2 log 4 ditambah 2 log 8 itu sama dengan, nah perlu kita ketahui ya, pada contoh ini yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu sifat-sifatnya ya. Kalau kita ingat sifatnya, ini sifat yang bagaimana ya? Kalau 2 log 4 tambah 2 log 8, ini basis sudah sama ya. Nah, ini basisnya sama, yaitu 2. Jika basis sama ya, bentuknya penjumlahan, kita lagi ingat ya. Kita ingat, oh ini menggunakan sifat yang kedua ini tadi ya. Nah, ini soal sifat yang kedua. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau berubah menjadi sifat yang kedua berarti 2 log, nah ini berubah menjadi perkalian, jadi 4 kali 8 seperti itu. Nah, kita selesaikan, jadi 2 log 4 kali 8 sama dengan 32. Nah, bagaimana kalau bentuknya sudah seperti ini? Nah, kita buat seperti ini. Ingat ya, bentuk umum dari logaritma. Nah, kalau 2 log 32 itu sama dengan X ya. Nah, kita cari nilai X ini. Jadi 2 pangkat X sama dengan 32 ya, atau 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat berapa? Nah, yang hasilnya itu 32, berarti 2 pangkat 5 ya. Nah, jadi X sama dengan 5. Jadi 2 log 32 itu sama dengan 5 itu ya. Nah, kita juga bisa cari dengan menggunakan sifat yang ke yang ke-6 ya, bisa kita menggunakan sifat yang ke-6. Misalnya begini, 2 log 32 ini kita bisa rubah, 2 log 32 itu kan 2 pangkat 5 ya kan. Nah, kita anggap yang di sini 2 ini pangkat berapa? Pangkat 1 ya. Nah, 2 pangkat 1 log 2 pangkat 5. Nah, kita bisa rubah jadi sesuai dengan sifat yang ke-6 tadi. Jadi 5 per 1 kali 2 log 2. Nah, ya, perlu kita ketahui ya, 2 log 2 ya, 2 log 2 atau A log A itu kan sama dengan 1 ya kan. Nah, sesuai dengan sifat yang sifat yang pertama ini, A log A sama dengan 1. Nah, kita ingat di sini, jadi 5 per 1 adalah 5 dikali dengan 2 log 2 adalah 1. Jadi 5 kali 1 sama dengan 5. Jadi hasil dari 2 log 4 ditambah 2 log 8 hasilnya adalah 5. Seperti itu ya. Baik, untuk soal yang pertama ini saya kira sudah paham ya. Nah, kita masuk ke soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Nah, 8 log 32 sama dengan, nah ini kita menggunakan sifat yang ke-6 tadi ya. Nah, kita menggunakan sifat yang ke-6. Kita langsung saja. 8 ini kita rubah dulu ya. 8 kita rubah dulu karena asal dari 8 ini kan berapa pangkat berapa, supaya ini nanti sama ya. Tujuannya kita menyamakan antara 8 dengan 32 ini pangkatnya supaya sama atau bilangan yang dipangkatkan itu supaya sama ya, seperti itu. Jadi nah, 8 ini adalah berapa pangkat berapa ya, 2 pangkat 3 ya. 8 itu adalah 2 pangkat 3 log, nah 32 itu adalah 2 pangkat 5. Nah, ini kan sudah sama ya, 2 dengan basis dengan numerusnya sudah sama. Jadi ini sama dengan ya, sesuai dengan sifat yang ke-6 tadi,
A pangkat M log apa tadi, A pangkat M log X pangkat N itu sama dengan N per M. Ini ya, pangkat ini dibagi dengan pangkatnya basis kali dengan A log X, seperti itu ya. Jadi ini 5 per 2 dikali 2 log 2 ya, karena sisa dengan 2 log 2. Jadi hasil dari 5 per 2 kali 2 log 2, 2 log 2 itu hasilnya adalah 1 ya. Nah, karena basis dengan numerus sama. 5 per 2 dikali 2 log 2 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 5 per 2 ya. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh soal yang kedua. Baik, saya rasa ini sudah paham ya. Nah, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ya. Nah, diketahui 2 log 16 ditambah 4 log 8 dikurang 8 log 4 ditambah 16 log 8. Wah, ini tambah banyak ini ya soalnya ya. Nah, kita bisa menggunakan beberapa sifat di sini. Yang pertama, ini ada bentuk penjumlahan, ada bentuk pengurangan, ada bentuk penjumlahan lagi. Nah, tetapi di sini ini basisnya ini tidak sama ya. Nah, langkah pertama kita akan samakan basisnya ya. Kemudian kita akan rubah numerusnya. Seperti itu. Nah, jadi di sini basis terendah itu adalah 2. Kita rubah supaya basis-basis yang lain juga bisa menjadi 2 semuanya. Seperti itu, supaya basisnya bisa sama, supaya kita juga bisa menggunakan sifat yang kedua dan ketiga. Kita rubah langsung 2 log. Nah, 16 juga kita rubah. 16 ini bisa jadi 2 pangkat berapa? Hasilnya 16. Berarti 2 pangkat 4 ditambah 4 ini berapa? 2 pangkat berapa? Nah, ya, supaya ini sama basisnya. 2 pangkat 2 log 8 adalah 2 pangkat 3 dikurang 8 ini juga kita rubah. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 ya. 3 log 2 pangkat 2. 4 adalah 2 pangkat 2 ditambah 16. 16 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 4 log 8 itu berapa pangkat berapa? Ya, 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Nah, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Nah, setelah seperti ini kita gunakan sifat yang ke-6 tadi ya. Nah, kita gunakan sifat yang ke-6. Yang pertama, kita bisa rubah 4 2 pangkat ini 2 pangkat berapa ini ya. Nah, ini kan yang tidak ketahui berarti 2 pangkat 1 di sini ya. Jadi kita bisa tulis 4 per 1 sesuai dengan sifat yang ke-6 ini tadi. Sifat ke-6 ya ini ya. Nah, ingat kita gunakan sifat yang ke-6. Log 2 ya, ini 2 log 2 ditambah 3 per 2 yaitu ini ya, pangkatnya basis ya, pangkatnya numerus dengan pangkatnya basis dibagi ya, dikali 2 log 2 dikurang 2 per 3 ya, 2 per 3 2 log 2 ditambah 3 per 4 2 log 2. Nah, ini kita sudah dapatkan ini ya. Nah, kita lanjutkan 4 per 1 ya, kita bisa tulis saja 4 per 1 atau 4 ya, 4 2 log 2 ya. Nah, basis dengan numerus sama 2 log 2 hasilnya adalah 1, berarti 4 kali 1 ditambah 3 per 2 kali 1 karena 2 log 2 juga ya. Nah, ini 2 per 3 kali 1
ditambah 3/4 kali 1. Nah, kalau sudah begini tinggal kalikan 4 tambah 3/2 dikurang 2/3 ditambah 3/4. Nah, kita bisa langsung operasikan. Nah, kita samakan penyebutnya. Kita menggunakan penyebut 12 ya, karena di sini 4/1 ya. Nah, 12 berarti 4 kali 12 adalah 48 ditambah 2 kali berapa? 12. Ini dikali dengan 6, berarti di atas juga kali 6, 18 dikurang 3 kali berapa hasilnya? 12 kali 4, ini juga kali 4, 2 kali 4 8 ditambah ini kali 3, ini kali 3 ya. Kalau ini tadi ini 1, berarti ini kali 12, ini kali 12 ya, supaya mengingatkan kembali tentang menyamakan penyebut ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, 12 di atas 3 kali 3 ini 9. Nah, kita tinggal operasikan. 12 48 ditambah 18 ya, 48 ditambah 18 itu 66. 66 dikurang 8 ya, 66 dikurang 8 itu berapa? 66 kurang 8 ya, 8, 58 ditambah 9, langsung di sini ya, 7, 67 per 12 ya, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 67 per 12. Baik, atau mungkin ada cara lain ya, selain cara ini. Kita bisa menggunakan cara lain, bisa, tetapi ya ini mungkin lebih ringkas ya, lebih cepat ya. Kalau kita menggunakan sifat yang kedua dengan ketiga itu nanti agak lama ya. Ini kebetulan ini kan semuanya sudah sama ya. Nah, sudah sama semua. Baik, mungkin ketiga soal ini saya rasa sudah cukup. Nanti untuk selebihnya bisa kita bahas di lain waktu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.